Halo, selamat siang rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAU USD ya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 29 November, jam menunjukkan pukul 12 siang waktu lewat 23 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita review dulu ya untuk sharing strategi di hari kemarin ya. Sharing strategi di hari Jumat kemarin kita berencana akan rencananya kita akan kalau teman-teman yang mau cari entry buy itu sedekat mungkin lower area ini ya, low ini karena kalau misalnya dia break SL-nya juga kecil. Kalau entry sell di area shape yang biru ini ya. Kemarin kenapa entry sell? Karena trennya masih cenderung turun ya secara mingguan arahnya turun tajam. Terus kemudian itu tadi ya, turun tajam. Terus kalau misalnya entry buy kenapa? Karena secara tren besarnya ini bulanan, BB bulanan masih flat, BB 4 bulanan juga masih flat. Jadi arahnya juga masih belum menunjukkan kemana-mana. Jadi kemungkinan ya paling sideways biasanya memang kalau misalnya belum kemana-mana. Hanya di mingguan aja yang trennya turun cukup kencang ya. Ini arahnya turun MA mingguannya. Dan di hari Jumat kemarin harga sempat naik ya. Ini 252 pips ya. Kemudian dia mantul di MA mingguan sini dan turun 300 pips. Wow. Volatilitas di pair emas ini ya emang cukup lebar ya range-nya ya. Jadi ini money manajemennya harus betul-betul diatur. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu suka trading di gold ya, masih lebih suka di mayor pair ya, pair mayor, EU, GU semacam itu aja. Tapi buat teman-teman yang suka trading di gold, saya buat ini analisanya kurang lebih sih sama sih sebetulnya, tinggal MM-nya aja harus dihitung lebih teliti lagi ya. Karena kalau misalnya ini floating minus keseret, ini benar-benar bisa jauh pipsnya gitu keseretnya ya. Karena fluktuatifnya yang cukup tinggi di emas. Oke, kita lihat lagi di hari ini ya kondisinya bagaimana emas ini. Kondisi emas di hari ini kita lihat dulu time frame daily dulu ya. Ya kemarin sempat naik, akhirnya di seller mukul lagi, candlenya jadi seperti ini. Kalau candlenya seperti ini, tapi kadang-kadang ini menipu ya karena ini candlenya bukan di atas sini ya, bukan di atas trend up, tapi dia di bawah gitu, di bawah, malah ini di tren turun ada candle yang seperti ini. Kadang-kadang bayarnya bisa mukul lagi gitu, kadang-kadang jadi ini nggak bisa jadi patokan. Kalau naik sell nanti dia bakal mukul lagi, kadang-kadang nggak, kadang-kadang di hari ini bisa aja dia bullish gitu, break ini gitu. Tapi nggak masalah ya, tapi kita lihat dulu di secara BBMA nya ya. Secara BBMA-nya nih kalau kita lihat LSMA bulanan nih arahnya turun, tapi dia belum cross MA bulanan nih yang biru ini. Jadi turunnya masih belum begitu kuat ya. Di secara 4 bulanan juga dia masih di area normal. Jadi tren 4 bulanan nih ya range-nya segini ya. Jadi nggak kemana-mana ya. Mungkin harga ya kalau misalnya turun ya mungkin paling rendah di sini 1760. Di time frame H1 nih arah MA mingguannya juga masih turun ya. Jadi kalau misalnya dia naik, sepertinya opsi sell juga masih menjadi pilihan yang menarik di hari ini. Bentar ya, saya liatin dulu ini gini. Nah ini area sellnya masih di sekitaran ini ya. Jadi kalau mau sell dekat area sini, kalau ini break mungkin bisa coba cut loss, dan kalau mau coba sell lagi ini ada area di sini.
Nah, ini area selanjutnya untuk entry sell. Kenapa di area kosong ini kurang direkomendasiin? Karena di sini nggak ada batas support dan resisten ya. Jadi ini candlenya langsung cus turun gini ya. Ya jadi ini langsung dilewatin. Jadi ini nggak ada area di sini. Jadi kemungkinan kalau dia lewat ini bisa cus langsung ke area yang ini. Di sini ada ya di sini ada harga yang sideways di sini ya. Terus ada ini ada resisten juga. Di sini ada support become resisten ya di upper ini. Jadi ini area yang menarik untuk sell ini sama ini bawah ini ya. Nah, seperti yang aku bilang, ini kalau misalnya gold ini kayaknya kebanyakan sideways deh. Jadi kalau kita lihat ini sideways seperti ini ya. Ini lihat dari sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi, naik. Kemungkinan besar dia harga akan sideways cuma di area-area sini aja. Jadi kalau mau entry buy kayaknya masih oke ya. Masih oke, yang penting kita tahu stop lossnya kalau dia break low yang terakhir ya. Jadi ini dia udah buat kayak double bottom ya di time frame H1. Kayak gini ya. Jadi kalau mau nyoba buy sekarang intinya kalau dia break ini maka teman-teman harus cut loss ya, karena kalau dia bablas kemungkinan dia akan turun sampai 1760 baru dia mantul di 1760 ini. Kenapa di 1760? Karena di sana ada level support ya, support. Sebetulnya di bawahnya lagi juga ada support lagi di sini ya. Nah ini di 1750, 1746 tuh ada support. Kemungkinan kalau dia bablas ke sini ini bisa mantul lagi. Kenapa? Karena ini arah moving average di time frame besarnya bulanan dan 4 bulan masih flat ya. Jadi kalau flat kemungkinan butuh waktu untuk dia belok ke bawah. Jadi kemungkinan di sini dia mantul dulu. Kalau ini mau belokin sampai MA apa namanya? Bulanan dan 4 bulanan mungkin di sini mantul dulu baru dia nanti selanjutnya bakal break low lagi. Jadi jarang banget langsung break gitu harga ya, sama kayak misalnya harga dari low sini ya mau naik sampai atas sini kan dia kan nggak langsung naik ke atas gitu kan, dia kan naik di sini, ini turun dulu, ini break high lagi, ini turun dulu ya, ini break high lagi, turun dulu, ini juga naik break high, ini turun sampai sini malah, terus ini baru break high di sini, ini turun dikit, ini break high lagi, turun lagi, nah ini break high lagi, turun lagi, dan yang di sini dia nggak sanggup untuk break high lagi dan langsung turun. Nah begitu juga ini mau turun sampai bawah sini kayaknya nggak mungkin langsung turun seperti itu. Jadi ini turun naik ya, turun di sini naik, mungkin nanti turun di sini naik, baru turun lagi gitu. Tapi tetap ada kemungkinan ya kalau misalnya harga bakalan bisa langsung turun sini kayak yang ini kan turunnya parah ini. Ini 800 pip nih. Ya ada sih gelombangnya mantul-mantul, cuman sedikit. Di sini sedikit, di sini sedikit ya. Nah ini kalau turun sampai 800 pip, ya benar dia bisa sampai low sini baru mantul. Nah di sini, nah ini low ini. Ya jadi kalau mau entry buy juga tetap harus lihat-lihat ya teman-teman. Nah mungkin kenapa dia mantul di sini karena di sini harga banyak bermain di sini ya. Kenapa yang di sini bisa lewat langsung karena yang main di sini cuma dikit di sini doang nih. Kadang dilewatin. Nah, kalau semakin banyak candle bermain ya, misalnya kayak gini nih candle banyak main di sini, masuk area yang sideways. Nah, kalau harga turun ke sini, mungkin kemungkinan besar dia bisa mantul dulu. Oke teman-teman, udah kepanjangan nih video analisa dan strateginya. Gitu aja dulu ya. Semoga membantu ya buat yang teman-teman yang trading di gold dan semoga profit di hari ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. Coba guys, thank you.